Oke Pak. Ya. Kalau untuk alatnya, untuk teknik bekam ini apa aja tuh selain cup, Ya. pisau atau yang pisau bedah itu apa lagi Pak? Ada lagi nggak? Ya tentu untuk hand glove, kaos tangan, Oh, kemudian oke. masker ya. Mhm. Kemudian kami juga selalu menekankan pada pasien, misalnya kalau mau berobat itu, kalau memang ada sakit harus saya suruh cek dulu. Oh, Oke. ini ada penyakit apa misalnya TBC, ya kan? Itu kan ada yang menular, TBC itu kan. Nah ini nanti alatnya juga, ini satu paket. Oke. Alatnya dipakai untuk Dia saja. dia saja, nggak boleh Oh, dipakai yang iya, lain. iya, Kemudian iya. misalnya ini ada penyakit hepatitis misalnya, ya kan? Nah itu lebih amannya seperti itu. Jadi tidak terus, kadang saya tidak langsung menangani pasien itu, lihat dulu. Kok ini kelihatannya misalnya ciri-cirinya, Iya, iya. misalnya di satu contoh ini kok matanya kuning, kukunya Iya, kuning iya, ini iya, kan. iya. Itu nggak kita tangani langsung, coba Anda cek dulu. Nah, nanti hasil dari itu baru bisa dilihat, oh ini ada gejala hepatitis. Nah tentu kami sampaikan, oh ini kalau hepatitis kan menular, saya bilang. Nah ini harus beli satu paket alatnya, ini untuk Anda sendiri gitu. Oh, Jadi berarti nggak main-main ya Pak ya? ya nggak main-main ya. Iya, iya, iya. Nah gitu, kemudian ya, yang sekali pakai itu jelas pisau. Kemudian hand glove ada, ya nanti kasa steril itu tuh membersihkan darah, juga Darahnya. kemudian pembersihan pada titik-titik yang akan diterapi itu. Oke, Itu berarti sekali pakai semua ya. memang Bapak nggak langsung ya, karena beberapa kali kan mungkin ada tuh ya di Instagram, mungkin Ya. saya nggak tahu ya, mungkin di Ya. Instagram atau di Facebook dia Nah. mempromosikan dia itu adalah tukang bekam gitu kan, bilangnya terapis bekam gitu. Ya. Nah itu mereka kan langsung aja tuh Pak ke rumah atau mungkin kita ke sana ya langsung tok langsung tangani seperti apapun metodenya. Nah kalau Bapak memang harus dicek dulu ya Pak ya, karena kan agak berbahaya gitu ya dengan penularan tadi gitu ya Pak. Ya, jadi itu untuk meminimalisasi penularan, Iya. untuk mencegah kontak, karena ini berkaitan dengan darah, sehingga harus perlu ketelitian, kehati-hatian. Jadi nggak sembarangan. Kemudian juga kalau misalnya mohon maaf, misalnya ini pasien ini kok mungkin pernah pakai narkoba ya, apalagi yang di saya itu kan. Oh iya. Nah ini kan ada kecenderungan biasanya kan ada penyakit menular gitu kan. Nah tentu kalau kita nggak tahu, misalnya kan tadi mungkin pakai baju ketutup gini Iya, kan, iya. begitu diterapi kan cuma di punggungnya saja, tapi begitu terbuka sini, loh ini kok ada bekas misalnya dulu narkoba. iya. Nah ya sudah, alatnya kita buang. Nah, untuk mengantisipasi Penularan itu gitu loh, meskipun Iya, dia iya. belum melakukan cek misalnya penyakit-penyakit dalam yang menular itu. Nah itu kami betul-betul tidak sembarangan lah untuk pasien-pasien itu gitu. Sebenarnya sih Pak bisa Ya. dibilang calon pasien ataupun pasien yang datang ke Bapak ya harusnya jujur juga sebenarnya Ya, Pak ya harus jujur itu. Karena kan sebenarnya membahayakan juga kayak orang lain gitu ya. Ya. Iya kan. Pak itu kalau pisaunya itu, pisau bedahnya itu Ya. emang cuman satu orang satu apa memang satu itu aja Ya, tapi Pak. disterilkan gimana Pak? Enggak, biasanya memang sekali buang ya. Oh. Jadi sekali pakai buang, tapi kadang pasien ini kan, ini satu contoh nih, mohon maaf, misalnya Iya. kayak pelaut Iya. atau yang suka mancing di laut itu kan keras. Nah, itu kadang satu pasien itu bisa 1-3 pisau, karena untuk menghasilkan goresan yang tidak menyakitkan, terus goresan yang 0,09 itu, ini pisau ini kan memang masih tajam, tapi kalau ditekan ya sampai dalam. Oke. Tapi untuk menghasilkan goresan yang tipis itu, kadang satu pasien itu yang keras kulitnya itu harus 2-3 pisau gitu. Berarti ada tipe kalau yang kulit keras dan lembut gitu sebenarnya Pak? Ya, jadi kalau misalnya mungkin yang biasa sering mancing di laut itu kan panas-panas, Oh, iya, ya keras iya, kan iya. kulitnya, Iya. terus hitam itu, jadi kadang pisaunya udah tumpul ini, baru iya, dipakai satu kop atau 2 kop udah tumpul, ganti lagi gitu. Sehingga berasa kan ya, waktu digores itu kan tidak terasa. Iya. Tidak terasa sakit, itu hanya terasa geli-geli. Ini pasien sendiri yang bilang sendiri, kok geli-geli Pak? Ya ini tentu sudah dilakukan vakum ya, kemudian disterilisasi, kemudian baru digores itu.